Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala babul masdari. Al-masdar huwa al-ismu al-mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrif al-fi'li nahu daraba yadribu darban. Bab tentang masdar. Masdar adalah isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Contohnya daraba yadribu darban. Ini adalah definisi sederhana dari masdar. Karena memang kan kalau kita tasrif urutannya gitu ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Yang ketiga adalah masdar. Nasara yansuru nasran, ya. Qatala yaqtulu qatlan, alima ya'lamu ilman. Itu adalah masdar dari tinjauan ilmu saraf. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyyun. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. Masdar itu ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Jika lafaznya bersesuaian dengan lafaz fi'ilnya, maka dia adalah masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan. Di sini kan qatlan masdarnya qatala, maka ini namanya masdarnya masdar lafzi. Artinya lafaz dan maknanya sama. Namun jika maknanya saja yang sama, ya, tapi lafaznya beda, maka dia adalah masdar maknawi. Contohnya jalastu qu'udan. Baik jalasa atau qa'ada, keduanya sama-sama duduk artinya. Tapi jelas lafaznya beda. Nah, ini boleh seperti ini, ya, maknanya sama, lafaznya beda. Jalastu qu'udan atau sebaliknya qa'atu julusan. Kumtu kufan atau sebaliknya waqaftu qiyaman. Wa ma asbaha dzalika, dan ya yang seperti contoh tersebut. Jadi dalam istilah nahwunya ini kalau masdar namanya maf'ul mutlaq, ya. Jadi kalau istilah i'rabnya masdar itu adalah maf'ul mutlaq. Seperti misalnya tadi qataltuhu qatlan, itu kan qataltuhu itu lengkap ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bagaimana dengan i'rab qatlan? Kita katakan qatlan maf'ulun mutlaqun mansubun, ya. Begitupun jalastu qu'udan, jalastu fi'il dan fa'il, qu'udan maf'ulun mutlaqun mansubun, ya, seperti itu. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala zakara al-musannifu rahimallahu ats-tsani min mansubatil asma'i wa huwa babul masdari. Musannif, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan ya pembahasan isim-isim dinasabkan yang kedua, ya. Urutan kedua dari pembahasan isim-isim dinasabkan yaitu bab tentang masdar. Wal maqsudu minhu huna huwa al-maf'ul mutlaqu bidilalati taqsimi wa tamtsili. Dan yang dimaksud dengan masdar sini adalah maf'ul mutlaq dengan petunjuk pembagian dan pemberian contoh yang dilakukan oleh musannif. Jadi yang dimaksud masdar di sini adalah maf'ul mutlaq dalam istilah nuhat, ya, alinahu. Fal masdaru awsa'u min hadha, maka masdar itu lebih luas dari ini. Artinya kalau menggunakan istilah masdar itu terlalu umum, ya. Kalau istilah nahwunya yang lebih tepat adalah maf'ul mutlaq. Fa innal masdara 'indahum huwa ismul hadatsil jari 'ala fi'lihi aw ghairi fi'lihi. Fa masalan fahmu fi qaulika a'jabani fahmuka masdarun lam yajir wafqa fi'lihi fa'ajabani syai'un wal fahmu syai'un akharu, ya. Maka sesungguhnya masdar menurut mereka, menurut ahli bahasa, adalah nama dari suatu kejadian yang berlaku atas fi'ilnya atau selain fi'ilnya. Ya, sebagai contoh faham, ya, faham dalam ucapanmu a'jabani fahmuka, ya. A'jabani fahmuka, pemahamanmu membuat aku takjub. Ya, mungkin ini orang kurang pandai gitu tapi bisa paham. Ini kita katakan a'jabani fahmuka. Maka fahmuka di sini adalah masdar yang tidak berlaku sesuai dengan fiilnya. Maka a'jabani adalah sesuatu, sementara memahami adalah sesuatu yang lain. Maksudnya apa sih sini? Jadi maksudnya adalah
terkadang ada masdar yang dia itu bermakna fiil gitu ya. Masdar bermakna fiil seperti dalam kalimat ini ya. A'jabani fahmuka. Ini kan kita kalau nerjemahin kan pemahamanmu membuat aku takjub ya, kayak gitu. Nah, wa ammal maf'ulul mutlaqu fa huwa alladhi yakunu fihi ismul hadasi jariyan ala fi'lihi haqiqatan aw hukman kama sayati. Adapun maf'ul mutlaq yaitu yang apa? Maka dia adalah isim untuk satu kejadian yang berlaku atas fi'ilnya baik secara hakikat atau secara hukum. Jadi kalau maf'ul mutlaq itu keberadaannya memang menjelaskan dari fi'ilnya. Sementara kalau masdar itu ya nggak mesti. Ya seperti tadi kan a'jabani fahmuka. Di situ fahmu itu tidak menjelaskan fi'il yang pertama, tidak. Beda dengan maf'ul mutlaq. Kalau maf'ul mutlaq itu kan keberadaannya memang dimaksudkan untuk menjelaskan si fi'ilnya. Misalnya kalau kita mengatakan kotal atau kotlan, maka keberadaan kotlan di situ memang untuk menjelaskan atau menegaskan fi'ilnya. Jadi kotal atau kotlan artinya saya benar-benar membunuhnya. Jadi penggunaan kotlan pada kotal atau kotlan jelas-jelas untuk memberikan makna tambahan untuk fi'ilnya. Beda dengan kalimat a'jabani fahmuka, maka di situ sama sekali nggak ada hubungannya ya. Berdiri masing-masing. Nah, kaqaulika kumtu qiyaman aw kumtu wuqufan fal qiyamu wal wuqufu kilahuma maf'ulun mutlaqun li'annahu jaa'a 'ala nasqi fi'lihi taratan bil haqiqati bi an kana min lafdhihi wa ma'nahu wa taratan al hukmi bi an kana min ma'nahu duna lafdhihi fal wuqufu wal qiyamu bi'tibari al ma'na. Seperti perkataanmu kumtu qiyaman, saya benar-benar berdiri, au kumtu kufan, ini kan sama aja ya. Bedanya kalau kumtu qiyaman namanya masdarnya lafzi, kumtu kufan masdarnya maknawi. Maka al-qiyam dan al-wukuf keduanya merupakan maf'ul mutlak. Ya karena dia datang untuk menjelaskan fi'ilnya, untuk memberikan keterangan tentang fi'ilnya. Taratannya sesekali dia menjelaskan dengan hakikatnya, bahwa dia berasal dari lafaz dan makna yang sama. Dan sesekali dia secara hukum saja, artinya maknanya saja yang sama, bukan lafaznya. Maka wukuf dan qiyam ya ini sama ditinjau dari sisi maknanya. Maksudnya kumtu qiyaman ini lafzi, kumtu kufan maknawi ya. Wa haddahu al-musannifu biqaulihi al-ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Dan musannif Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimahullah taala mendefinisikan masdar sebagai isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Fa huwa mabnin ala salasati usulin. Al-awwalu annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Maka masdar itu dibangun atas 3 pondasi. Yang pertama dia adalah isim. Jadi masdar itu atau maf'ul mutlaq harus isim. Tidak boleh fi'il atau huruf. Wasani annahu mansubun fala yakunu marfu'an wala makhfudan. Yang kedua masdar atau maf'ul mutlaq itu harus mansub. Maka tidak boleh marfu' atau majrur. Wasalisu annahu yaji'u salisan fi tasrifil fi'li wa hadha takribun. Dan yang ketiga bahwasanya maf'ul mutlaq itu datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'il. Namun ini hanya pendekatan saja. Zakarahul Makudi wa ghairuhu ihalatan ala tasarrufin nuhati fi tasrifil fi'li wa taqribi wujuhihi. Fa innahum yaquluna masalan daraba yadribu idrib darban. Telah disebutkan oleh Al-Makudi dan yang selainnya tentang kebolehan untuk para ahli nahwu itu mentasrif di dalam tasrif fi'il dan wa taqribi wujuhihi dan mendekatkan caranya. Maksudnya gini, sebetulnya nggak ada keharusan kalau tasrif itu darba yadribu darban. Karena ada juga yang tasrif itu darba yadribu idrib, baru setelahnya baru isim. Ya. Masalahnya, contohnya darba yadribu idrib darban. Ya, jadi nggak ada keharusan dalam mentasrif
urutannya tuh harus fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Enggak harus. Bisa aja fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, masdar. Ya, karena kan yang terpenting adalah kita tahu semua bentuk tasrifnya. Adapun urutannya terserah. Cuma memang ya kebanyakan kitab shorof ya mungkin agak seragam. Urutannya kayak gitu, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Ya. Nah, فَإِنْدَهُمْ يَأْتِي سَالِسًا فِي التَّصْرِيفِ إِذَا أُرِيدَ الدِّلَالَةُ عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ الْفِعْلُ. Maka ya di sisi mereka ada yang mendatangkan masdar di urutan ketiga dalam tasrif apabila menginginkan adanya petunjuk atas apa yang terjadi kepadanya suatu perbuatan. Doroba yadribu dorban. Ya, jadi urutannya kayak gitu. Doroba yadribu dorban. Wadrib huwa inda haula'i fi'lu amrin tabi'un lil mudhari'i. Dan idrib ini menurut ya beberapa ahli nahwu fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'. Jadi daraba yadribu idrib kayak gitu. Wa hadhihi tariqatul kufiyyin ya. Dan ini adalah apa namanya caranya orang Kufah. Jadi kalau ahli Kufah itu ya daraba yadribu idrib ya. Fahum yaquluna daraba yadribu darban wa yaj'aluna fi'l al-amri mundarijan fil fi'l al-mudhari'i li'annahu tabi'un lahu. Ya. Dan mereka menjadikan fi'l amr itu berada atau terletak setelah fi'l mudhari karena dia mengikuti fi'l mudhari. Artinya karena sebetulnya fi'l amr turunan dari fi'l mudhari. Turunan itu dalam arti kalau kita mau bikin fi'l amr itu kan kita memperhatikan fi'l mudhari'nya ya. Terutama fi'il mudhari dhamir mukhatab. Makanya kata ulama Kufah itu urutan tasrif yang lebih bagus itu daraba yadribu idrib. Nah. Summa ja'alahu qismaini lafdhiyan wa ma'nawiyan. Kemudian musannif Ibnu Ajurra Masinhaji rahimahullah menjadikan maf'ul itu menjadi dua kelompok, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Fal lafdhiyu ma wafaqa lafdhu wa ma'nahu lafdhu fi'lihi wa ma'nahu. Maka yang disebut dengan maf'ul mutlak atau masdar lafzi adalah yang lafaznya itu sesuai dengan maknanya. Jadi baik lafaz atau maknanya sama. Wa masalalahul musannifu biqalihi qataltu qatlan fa qatlan maf'ulun mutlaqun wafaqa fi'lahu fil lafzi wal ma'na. Dan beliau memberikan contoh dengan ucapannya qataltu qatlan, saya benar-benar membunuhnya. Maka qatlan di sini adalah maf'ul mutlaq yang bersesuaian fiilnya pada lafaz dan maknanya. Jadi masdarnya dengan fiilnya itu sama, baik dari sisi lafaz atau maknanya. Wa amal ma'nawi fa huwa ma wafaqa lafdhu ma'na fi'lihi duna lafdhihi. Adapun masdar maknawi adalah apa yang lafaznya yang sama, Jadi maknanya yang sama tapi lafaznya beda ya. Jadi lafaz-lafaznya itu memiliki makna yang sama tapi kalau untuk lafaz dan tulisannya beda ya. Wa masalahul musannif bimisalaini ahaduhuma jalastu qu'udan fal qu'udu wafaqal julusa fi ma'nahu wa sanihuma kumtu kufan kumtu kufan fal wuqufu wafaqa fi'lahu kumtu fi ma'nahu la fi lafdhihi. Kemudian musannif memberikan contoh masdar maknawi. Yang pertama adalah jalastu qu'udan. Maka qu'udan yaitu sama dengan julus dari sisi makna. Sama-sama duduk ya. Yang keduanya kumtu kufan, maka wukuf sama dengan fiilnya kumtu dari sisi makna, bukan dari sisi lafaznya. Wa dhahaba al-jumhuru ila anna al-ma'nawiyya mansubun bi fi'lin muqaddarin min jinsil maf'uli. Faida qulta jalastu qu'udan fataqdirul kalami jalastu wa qa'adtu qu'udan. Wa idza qulta kumtu kufan fataqdiru kumtu wa waqaftu kufan. Jumhur ahli nahwu berpendapat bahwa masdar maknawi itu dinasabkan dengan fi'il yang ditakdirkan dari jenis maf'ulnya, dari jenis perbuatannya. Maka apabila kamu mengatakan jalastu qu'udan, takdir kalamnya adalah jalastu wa qa'adtu qu'udan. Jadi dia yang menjadikan dia mansub bukan jalasanya, tapi adalah fiilnya sendiri yang dibuang gitu ya.
Jadi makna dari jalastu qu'udan adalah jalastu wa qa'adtu qu'udan. Makna dari kumtu wuqufan adalah kumtu wa waqaftu wuqufan ya. Nah, kemudian tambahan dari aneh ya, bahwa masdar atau maf'ul mutlak ini ada 3 fungsinya ya. Ada 3 fungsinya. Fungsi yang pertama adalah menekankan makna. Seperti semua contoh yang musannif berikan sini semuanya menekankan makna ya. Jalastu qu'udan, saya benar-benar duduk, qataltu qatlan, saya benar-benar membunuhnya. Ya, qumtu qiyaman, saya benar-benar berdiri. Ini semuanya fungsinya adalah untuk taukid ya, menguatkan makna. Jadi kalau misalnya kita mengatakan darabtuhu darban, nah itu artinya kita menegaskan bahwa kita benar-benar memukulnya. Itu fungsi maf'ul mutlak yang pertama. Yang kedua itu menjelaskan ya. Dia menjelaskan penyerupaan dengan sesuatu yang lain. Seperti misalnya kita mengatakan darabtu Zaidan darbal asadi. Ya, darabtu Zaidan darbal asadi. Saya memukul Zaid seperti pukulannya singa. Maksudnya saking kencangnya gitu ya. Atau di dalam Al-Qur'an ya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya wanita jahiliyah yang dahulu, yang pertama. Nah, itu juga contoh maf'ul mutlak yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan perumpamaan atau penyerupaan dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga, menjelaskan frekuensi gitu ya. Kalau menjelaskan frekuensi ini pakai masdar marrah namanya. Misalnya kita mengatakan darabtu aliyan darbatan wahidah. Ya, darabtu aliyan darbatan wahidah. Saya memukul Ali sekali pukul. Ah, itu darbatan maf'ul mutlak. Ya, dan dia menjelaskan frekuensi. Nah, frekuensi ini namanya masdar marrah. Masdar marrah itu ya wazannya adalah fa'lah. Jadi kita katakan darabtu Zaidan darbatan wahidatan. Nah, itu fungsi-fungsi maf'ul mutlak. Dan perlu dipahami bahwa ini tambahan juga ya, bahwa maf'ul mutlak ini bisa kita gunakan untuk membuat perintah ya. Membuat perintah bisa dengan maf'ul mutlak. Misalnya di depan kita ada murid-murid gitu ya. Kita katakan ya tulab isti'dadan. Nah, itu artinya apa? Ista'iddu isti'dadan ya. Qiyaman, itu artinya kum qiyaman. Jadi makna dari qiyaman maksudnya berdirilah. Duluannya waktu waktu sekolah ya. Itu kayak gitu tuh. Ya misalnya ada guru mau masuk, kita kemudian ketua kelasnya mengatakan isti'dadan, bersiap gitu kan. Qiyaman, berdiri. Tasliman ilal ustad ya, memberi salam kepada ustad. Julusan ya, duduk. Duaan, berdoa. Nah, itu maf'ul mutlak semua itu ya. Jadi maf'ul mutlak ini bisa kita pakai buat memberikan perintah ya. Kan selama ini kita kalau bikin perintah kan ijlis gitu kan. Bisa aja ya akhi julusan ya. Qiyaman, sukutan. Nah, itu namanya memberikan perintah dengan maf'ul mutlak ya. Jadi ini boleh dalam bahasa Arab. Bahkan kalau dalam bahasa Arab kita menemukan kata yang tiba-tiba masdar mansub gitu ya, maka kemungkinan besar dia adalah maf'ul mutlak. Seperti lafaz subhanallah. Kita kan nggak pernah dengar subhanallah atau subhanillah gitu ya. Selalu subhanallah. Oh, berarti ini subhanallah ini maf'ul mutlak. Ya. Asalnya adalah usabbihu subhanallah ya. Nah, ini sedikit tambahan tentang masdar atau maf'ul mutlak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.